استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا يزول إلى ما لوى به شيخنا. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف وتما يكتب أبدا بدين وزهر الزاهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عن. Dan ketahui olehmu bahwa dengki itu atau hasad itu hukumnya haram, yaitu yang dinamakan hasad yang diharamkan. Suka engkau akan hilang nikmat daripada orang lain daripadamu, dan suka engkau turun bala dengan dia. Akhlak tercela yang tidak bagus yaitu hasad. Artinya hasad, kita sangat senang kalau orang lain hilang nikmat, dan kita sangat senang kalau orang lain dapat bala dan musibah. Senang hati, gembira, itu namanya hasad. Dan hasad ini hukumnya haram. Jadi apabila melihat nikmat datang ke tempat orang atau ke orang lain, hati kita asa dikerokot dinosaurus. Misalnya nih, sangkal, sakit, sedih hati, itu pertanda virus hasad ada di hati. Atau ketika kita melihat orang lain dapat bala, dapat musibah, itu kita senang. Senang banget. Bahasa Banjarnya mahapusakan. Hapus dia situ. Tahu tuh rasa. Nah, ada hasad. Hasad ini sebabnya adalah benci dan marah. Saat benci dan marah timbul di dalam hati, itu biasanya bila melihat orang lain yang kita marahi itu dapat nikmat, kita sedih, sakit hati. Dan apabila dia dapat bala, dapat musibah, kita senang. Kebencian ini kenapa timbul? Karena kita hendak menang seronganan. Ujub. Dan jadi pungkala asal, dasar yang harus kita matii itu ujub dulu. Merasa diri harus lebih. Merasa diri harus nomor satu. Manakala ada orang lain yang bakal memenangi kita, sakitlah hati kita. Sakit banget. Kenapa? Ada yang lebih hebat daripada kita. Rasa ingin menang terus, manakala ada orang yang lebih dari kita, sakit hati kita. Dan apabila orang itu kalah terus, gugur terus, nggak bisa menyusul keberhasilan kita, kita senang.
Orang itu dapat bala, dapat musibah, kalah sama kita, kita senang. Hapus kita. Nah jadi belajar bagaimana membuang ujub dulu. Artinya ujub merasa diri ini hebat. Kadang melihat diri ini kebaikan dari Allah dan kehebatan daripada Allah. Tidak melihat diri ini kebaikan dari Allah. Dan tidak melihat yang hebat, yang mulia itu adalah yang berbuat baik, yaitu Allah. Contoh, kita jadi orang kaya. Kekayaan yang kita miliki itu sebenarnya adalah kebaikan Allah. Allah kasih kepada kita, diberi harta yang banyak. Berarti yang baikan itu Allah, bukan kita. Kalau Allah nggak kasih itu kebaikan, nggak ada cerita kaya di diri kita. Berarti yang ngasih kekayaan itu yang hebat, itu yang bikin cerita. Sedangkan diri kita nggak bisa bikin cerita. Kenapa? Tanpa diberi nggak bisa kaya. Lalu amunnya sadar ini kebaikan orang, berarti yang baik siapa? Allah. Yang hebat siapa? Allah. Satu misalnya. Contoh yang lain, misalnya jadi imam, mulai bacaan bismillah sampai waladhdallin, bacaannya bagus, bacaannya benar. Kadang-kadang hati punya pendapat, ini kehebatanku, ini kebaikanku. Hati yang dinamakan nafsu yang jahat, yang sukanya mengaku-ngaku tapi tanpa alasan. Itu nafsu sukanya ngaku-ngaku tapi nggak punya alasan. Aku hebat, aku baik. Orang yang sadar bahwa tanpa kebaikan dan pertolongan Allah kada bisa baca Fatihah, sadar dia akan tidak mengaku-ngaku, tidak mengaku baik, tidak mengaku hebat. Kenapa? Yang nolongi yang baik, yang nolongi yang hebat. Seindah apapun tulisan, si buta yang menulis, tapi dibantu oleh yang melihat, maka tulisan indah itu tak pantas si buta mengaku-ngakuinya. Yang patut dipuji, yang patut disanjung, yang menggerakkan tangan si buta itu menulis di atas kertas hingga hasil tulisan indah dan bagus. Jelas. Nah, berapa buting misal sudah? Aturnya bubuhan pienang pintar-pintar ini sebuting misal gini cukup. Mun sawat 10 buting misal tolah kada paham juga dasar oon. Lalu kembali kita sedikit membuka rahasia makrifat, sederhana dan singkat tapi mudahan bermanfaat. Artinya ini untuk penyelamatan dari ujub. Ini misal pisau, kada tahu pisau lading, kada tahu lading sikin. Ini pisau kita potongkan ke daging, pagat, putus itu daging. Ini kebetulan ada orang yang harus bahasa Indonesia, ada yang bahasa Banjar, ada bahasa Arab, ada bahasa Jawa. Jadi ulun ini harus berbahasa seberataan. Cuma ulun sebutin nang kada bisa bahasa bisu.
Ini lading. Kita potongkan ke daging. Putus daging. Orang-orang yang ma'rifat, yang telah mengaji ilmu hakikat. Arti hakikat tunang sebenarnya kisah. Wah, digerakkan lading. Pagat daging. Wajib kita memandang bahwa tidak ada cerita lading dalam memagat daging. Tidak ada. Tidak ada cerita lading dalam memutuskan itu daging. Tidak ada. Itu dulu tak macam itu. Tidak ada kisah lading menatap daging. Tidak kisah lading menatap daging. Jadi pagat itu, putusnya itu daging, tidak ada ceritanya timbul dari lading. Tidak ada. Artinya bukan lading nang mengolah pagat. Bukan lading nang menimbulkan pagat. Tidak ada yang itu dulu. Jadi pagat itu ceritanya timbul bukan dari lading. Selesai. Lading hilang dari dalam hati. Itu dulu. Lading tak hapus dari dalam hati. Pagat itu menunjuk kepada sebuah kisah yang sebujur-bujur kisah. Yaitu pagat itu menunjuk kepada Allah. Bukan kepada lading. Menunjuk kepada Allah. Pagat itu arah panahnya kepada Allah. Bukan kepada lading. Hasil pagat itu arahnya menunjuk kepada Allah. Bukan kepada lading. Minta itu dulu tak. Jadi pagat ini kisah tentang Allah memagat daging. Pagat itu lading. Terpotong itu lading. Apa daging? Terpotongnya itu daging adalah kisah Allah yang memotong. Sekarang kita gabung. Lading kita gerakkan, terpotonglah daging. Tapi kata orang ma'rifat, bukan pelakunya itu lading. Tapi pelaku yang hakiki Allah. Di mana tahu, di mana yakin. Nah, nampak dan nyata kisah bahwa Allah yang menatak daging, ceritanya nampak di dalam lading. Di dalam lading. Bukan Allah bersembunyi di lading, enggak. Bukan Allah ia lading, enggak. Tapi orang beriman melihat dengan mata hatinya, nampak sangat Allah pelakunya. Di mana? Gerakkan lading, putus daging, terpotong daging, kata mereka Allah. Kata mereka Allah. Api didekatkan dengan kertas. Plak. Terbakar itu kertas. Apa orang ma'rifat bilang? Allah. Allah. Artinya Allah nang meluyuhakan. Allah nang maha ngusahakan. Cuma nampak kisahnya di mana? Ada film yang menyiarkan. Mana filmnya? Api. Mana filmnya? Lading. Contoh ketiga. Kesilahu. Kita wajib tidak merubah i'tikad hanya Allah yang menyembuhkan kesilahu kita. Tidak dua, tidak tiga. Barang siapa berkata ada dua yang menyembuhkan kesilahu, hukumnya syirik. Hanya satu, tidak dua, tidak tiga. Selamanya tidak boleh berubah. Dan apapun ancaman tidak akan pernah berubah. Allah hanya yang bisa menyembuhkan keseleo kita. Ya. Ya. Lalu ikam kasilahu.
terus minta tolong sama Allah. Itu kan. Pernahlah Allah datang ke rumah Hikam? Pernah. Kayak piu muhasidin. Assalamualaikum, salam, siapa di luar? Allah. Ya, masuk Allah. Nggak mungkin. Yang datang itu bukan Allah. Yang kita tuju bukan Allah, tapi tukang urut. Kenapa tukang urut yang dituju? Begitulah sebuah sistem operasional yang diatur oleh Allah. Bahwa cara kita mendekatkan kepada Allah harus melewat wasilah dan perantara. Kita tetap bertuhan Allah, tapi kita nggak bisa mungkin ketemu Allah. Kita datangi tukang urut, paman, ulun ke Silahu, urutakan pang, mau urutakan. Ampeh ke Silahu, nampak Allah yang menyembuhkan ke Silahu kita. Di mana nampak? Nih filmnya beikong. Bukan Allah nang beikong, bukan Allah bersembunyi, bukan Allah ia tukang urut, tapi nampak Allah ceritranya. Karena kita yakin yang bisa menyembuhkan ke Silahu hanya Allah. Contoh keempat, mensawat kada paham juga lagi. Kita yakin yang beri rezeki kita Allah. Selamanya enggak berubah. Allah satu. Tapi suahlah Allah ma'akar rezeki ke rumah dia. Kada Allah. Mula Allah nanjuuk-juuk ma'akar memberi duit. Kada. Yang datang kan manusia. Yang datang manusia. Maka manusia semua ini cerita tentang Allah yang kita tuju. Dia datang tak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bro, ini saya kasih 10.000 buat guru. Alhamdulillah. Allah kasih kepada kita. Nah, kenapa jadi kita bilang Allah yang ngasih? Nih nampak. Nampak banget Allahnya. Apakah ini Allah? Enggak. Apakah Allah ya ini? Enggak, tapi nampak. Di mana nampaknya? Karena enggak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Di situ kita kenal. Al-insan sirri. Manusia adalah rahasianya aku. Manusia dan makhluk adalah cerita aku yang rahasia. Allah itu adalah mukhalafah. Allah itu adalah Tuhan yang disembah. Allah itu tidak bertempat. Allah itu tidak ada yang tahu kayak apa Allah kecuali Allah. Lalu dikatakan rahasia. Kada ada yang tahu kayak apa Allah itu kecuali Allah. Cuma nampak nyata kisahnya. Kalau melihat lampu kata kita Allah. Kalau melihat mikrofon kata kita Allah. Kenapa? Karena kita yakin yang menerangi masjid bukannya lampu, tapi Allah. Karena yang menyaringkan suara sampai ke sana kemari bukan mikrofon, bukan kolom, tapi Allah. Karena yang menghanguskan kertas bukannya api, tapi Allah. Di mana nampak? Di api. Oleh karena itu syariat yang harus kita asih sesuai dengan logika. Kalau kamu mau minum, mau hilangkan haus, ambil air. Karena air itu ada cerita tentang Allah menghilangkan haus dan dahaga. Kalau kamu ingin potong daging, ambil pisau. Kalau kamu sakit, ambil obat. Karena dalam obat ada cerita tentang siapa yang bikin sembuhkan penyakit. إلا
يا بحر فاضل ولو برؤيا
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا يزول إلى ما نوى به شيخنا. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف وتما يكتب أبد الأبدين وزهر الزاهرين. رضي الله عنا وعنكم عن المسلمين. وقال رضي الله عن. Dan ketahui olehmu bahwa dengki itu atau hasad itu hukumnya haram, yaitu yang dinamakan hasad yang diharamkan, suka engkau akan hilang nikmat daripada orang lain daripadamu, dan suka engkau turun bala dengan dia. Akhlak tercela yang tidak bagus yaitu hasad. Artinya hasad, kita sangat senang kalau orang lain hilang nikmat, dan kita sangat senang kalau orang lain dapat bala dan musibah. Senang hati, gembira, itu namanya hasad. Dan hasad ini hukumnya haram. Jadi apabila melihat nikmat datang ke tempat orang atau ke orang lain, hati kita asa dikerokot dinosaurus. Misalnya nih, sangkal, sakit, sedih hati, itu pertanda virus hasad ada di hati. Atau ketika kita melihat orang lain dapat bala, dapat musibah, itu kita senang. Senang banget. Bahasa Banjarnya mahapusakan. Hapus dia situ. Tahu tuh rasa. Nah, ada hasad. Hasad ini sebabnya adalah benci dan marah. Saat benci dan marah timbul di dalam hati, itu biasanya bila melihat orang lain yang kita marahi itu dapat nikmat, kita sedih, sakit hati. Dan apabila dia dapat bala, dapat musibah, kita senang. Kebencian ini kenapa timbul? Karena kita hendak menang seronganan. Ujub lah. Dan jadi pungkala asal
dasar yang harus kita mati itu ujub dulu. Merasa diri harus lebih. Merasa diri harus nomor satu. Manakala ada orang lain yang bakal memenangi kita, sakitlah hati kita. Sakit banget. Kenapa? Ada yang lebih hebat daripada kita. Rasa ingin menang terus, manakala ada orang yang lebih dari kita, sakit hati kita. Dan apabila orang itu kalah terus, gugur terus, nggak bisa menyusul keberhasilan kita, kita senang. Orang itu dapat bala, dapat musibah, kalah sama kita, kita senang. Hapus kita. Nah jadi belajar bagaimana membuang ujub dulu. Artinya ujub merasa diri ini hebat. Kadang melihat diri ini kebaikan dari Allah dan kehebatan daripada Allah. Tidak melihat diri ini kebaikan dari Allah. Dan tidak melihat yang hebat, yang mulia itu adalah yang berbuat baik, yaitu Allah. Contoh, kita jadi orang kaya. Kekayaan yang kita miliki itu sebenarnya adalah kebaikan Allah. Allah kasih kepada kita, diberi harta yang banyak. Berarti yang baikan itu Allah, bukan kita. Kalau Allah nggak kasih itu kebaikan, nggak ada cerita kaya di diri kita. Berarti yang ngasih kekayaan itu yang hebat, itu yang bikin cerita. Sedangkan diri kita nggak bisa bikin cerita. Kenapa? Tanpa diberi nggak bisa kaya. Lalu amunnya sadar, ini kebaikan orang, berarti yang baik siapa? Allah. Yang hebat siapa? Allah. Satu misalnya. Contoh yang lain, misalnya jadi imam, mulai bacaan bismillah sampai waladhdallin, bacaannya bagus, bacaannya benar. Kadang-kadang hati punya pendapat, ini kehebatanku, ini kebaikanku. Hati yang dinamakan nafsu yang jahat, yang sukanya mengaku-ngaku tapi tanpa alasan. Itu nafsu sukanya ngaku-ngaku tapi nggak punya alasan. Aku hebat, aku baik. Orang yang sadar bahwa tanpa kebaikan dan pertolongan Allah kada bisa baca Fatihah, sadar dia akan tidak mengaku-ngaku, tidak mengaku baik, tidak mengaku hebat. Kenapa? Yang nolongi yang baik, yang nolongi yang hebat. Seindah apapun tulisan, si buta yang menulis, tapi dibantu oleh yang melihat, maka tulisan indah itu tak pantas si buta mengaku-ngakuinya. Yang patut dipuji, yang patut disanjung, yang menggerakkan tangan si buta itu menulis di atas kertas hingga hasil tulisan indah dan bagus. Jelas. Nah, berapa buting misal sudah? Aturnya bebuhan pienang pintar-pintar ini sebuting misal gini cukup. Mun sawat 10 buting misal tolah kada paham juga dasar oon. Lalu kembali kita sedikit membuka rahasia makrifat
sederhana dan singkat, tapi mudahan bermanfaat. Artinya ini untuk penyelamatan dari ujub. Ini misal pisau, tahu pisau lading, tahu lading sikin. Ini pisau kita potongkan ke daging, pagat, putus itu daging. Ini kebetulan ada orang yang harus bahasa Indonesia, ada yang bahasa Banjar, ada bahasa Arab, ada bahasa Jawa. Jadi ulun ini harus berbahasa seberataan. Cuma ulun sebutin nang kada bisa bahasa bisu. Ini lading. Kita potongkan ke daging, putus daging. Orang-orang yang makrifat, yang telah mengaji ilmu hakikat, arti hakikat itu nang sebenarnya kisah. Wah, digerakkan lading, pagat daging. Wajib kita memandang bahwa tidak ada cerita lading dalam memagat daging. Tidak ada. Tidak ada cerita lading dalam memutuskan itu daging. Tidak ada. Itu dulu Pak. Tidak ada kisah lading menatap daging. Tidak kisah lading menatap daging. Jadi pagat itu, putusnya itu daging, tidak ada ceritanya timbul dari lading. Tidak ada. Artinya bukan lading nang mengolah pagat. Bukan lading nang menimbulkan pagat. Tidak ada. Jadi pagat itu ceritanya timbul bukan dari lading. Selesai. Lading hilang dari dalam hati. Itu dulu. Lading tak hapus dari dalam hati. Pagat itu menunjuk kepada sebuah kisah yang sebujur-bujur kisah. Yaitu pagat itu menunjuk kepada Allah, bukan kepada lading. Menunjuk kepada Allah. Pagat itu arah panahnya kepada Allah, bukan kepada lading. Hasil pagat itu arahnya menunjuk kepada Allah, bukan kepada lading. Minta itu dulu tak. Jadi pagat ini kisah tentang Allah memagat daging. Pagat itu lading. Terpotong itu lading. Apa daging? Terpotongnya itu daging adalah kisah Allah yang memotong. Sekarang kita gabung. Lading kita gerakkan, terpotonglah daging. Tapi kata orang makrifat, bukan pelakunya itu lading. Tapi pelaku yang hakiki Allah. Di mana tahu, di mana yakin. Nah, nampak dan nyata kisah bahwa Allah yang menatak daging, ceritanya nampak di dalam lading. Di dalam lading. Bukan Allah bersembunyi di lading, enggak. Bukan Allah ia lading, enggak. Tapi orang beriman melihat dengan mata hatinya, nampak sangat Allah pelakunya. Di mana? Gerakan lading, putus daging, terpotong daging, kata mereka Allah. Kata mereka Allah. Api didekatkan dengan kertas. Terbakar itu kertas. Apa orang makrifat bilang? Allah.
Allah. Artinya Allah nang meluyuhakan. Allah nang maha ngusakan. Cuma nampak kisahnya di mana? Ada film yang menyiarkan. Mana filmnya? Api. Mana filmnya? Ladin. Contoh ketiga. Kesilahu. Kita wajib tidak merubah i'tikad hanya Allah yang menyembuhkan kesilahu kita. Tidak dua, tidak tiga. Barang siapa berkata ada dua yang menyembuhkan kesilahu, hukumnya syirik. Hanya satu, tidak dua, tidak tiga. Selamanya tidak boleh berubah. Dan apapun ancaman tidak akan pernah berubah. Allah hanya yang bisa menyembuhkan keseleo kita. Ya. Ya. Lalu ikam kasilahu. Terus minta tolong sama Allah. Itu kan. Pernahlah Allah datang ke rumah ikam. Pernah. Kayak piu muhasidin. Assalamualaikum. Salam. Siapa di luar? Allah. Ya masuk Allah. Nggak mungkin. Yang datang itu bukan Allah. Yang kita tuju bukan Allah. Tapi tukang urut. Kenapa tukang urut yang dituju? Begitulah sebuah sistem operasional yang diatur oleh Allah. Bahwa cara kita mendekatkan kepada Allah harus melewat wasilah dan perantara. Kita tetap bertuhan Allah. Tapi kita nggak bisa. Mungkin ketemu Allah. Kita datangi tukang urut. Paman. Ulun kesilahu. Urutakan pang. Mau urutakan. Ampeh kesilahu. Nampak Allah yang menyembuhkan kesilahu kita. Di mana nampak? Nih filmnya beikong. Bukan Allah nang beikong, bukan Allah bersembunyi, bukan Allah ia tukang urut, tapi nampak Allah ceritranya. Karena kita yakin yang bisa menyembuhkan kesilahu hanya Allah. Contoh keempat, mensawat kada paham juga lagi. Kita yakin yang beri rezeki kita Allah. Selamanya enggak berubah. Allah satu. Tapi suahlah Allah ma'akar rezeki ke rumah dia. Kada Allah. Mula Allah nanjuuk-juuk matar beri duit. Kada. Yang datang kan manusia. Yang datang manusia. Maka manusia semua ini cerita tentang Allah yang kita tuju. Dia datang tak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro, ini saya kasih 10.000 buat guru. Alhamdulillah. Allah kasih kepada kita. Nah, kenapa jadi kita bilang Allah yang ngasih? Nih nampak. Nampak banget Allahnya. Apakah ini Allah? Enggak. Apakah Allah ya ini? Enggak, tapi nampak. Di mana nampaknya? Karena enggak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Di situ kita kenal. Al-insan sirri. Manusia adalah rahasianya aku. Manusia dan makhluk adalah cerita aku yang rahasia. Allah itu adalah mukhalafah. Allah itu adalah Tuhan yang disembah. Allah itu tidak bertempat. Allah itu tidak ada yang tahu kayak apa Allah kecuali Allah. Lalu dikatakan rahasia. Kada ada yang tahu kayak apa Allah itu kecuali Allah. Cuma nampak nyata kisahnya. Kalau melihat lampu kata kita Allah. Kalau melihat mikrofon kata kita Allah. Kenapa? Karena kita yakin yang menerangi masjid bukannya lampu, tapi Allah. Karena yang menyaringkan suara sampai ke sana kemari bukan mikrofon, bukan kolom, tapi Allah. Karena yang menghanguskan kertas bukannya api, tapi Allah. Di mana nampak? Di api. Oleh karena itu, syariat yang harus kita asih sesuai dengan logika. Kalau kamu mau minum, mau hilangkan haus, ambil air. Karena air itu ada cerita tentang Allah menghilangkan haus dan dahaga. Kalau kamu ingin potong daging, ambil pisau.
Kalau kamu sakit, ambil obat. Karena dalam obat ada cerita tentang siapa yang bikin sembuhkan penyakit. Maka di dalam obat ada cerita rahasia. Di dalam lading ada cerita rahasia. Di dalam api ada cerita rahasia. Siapa rahasia? Dialah Allah yang nampak dan nyata. Kalau sudah nyata, apalagi? Nah, sekarang Allahu Akbar, sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bisa mulut ini ngomong? Mulut tak bisa ngomong apa-apa. Yang bisa ini ngomong bukannya mulut, tapi yang bisa ngomong. Siapa dia? Ketika rukuk, Allahu Akbar. Apa bisa tubuh ini bergerak untuk rukuk? Enggak ada cerita tentang tubuh bisa rukuk. Yang ada cerita Allah. Bahkan dalam salat, Allahu Akbar. Sami Allah, ada Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang ma'rifat, salat amalan paling asyik dalam hidup. Karena Allahu Akbar. Allah terus. Dia mandang Allah terus. Nah, kalau orang mandang Allah, kenal sama Allah, manakala dia lihat api, dia bersandiwara, dan memang sandiwara cinta harus dimainkan. Siapa yang menghanguskan itu kertas? Katanya api. Siapa yang memotong daging? Katanya lading. Itu sandiwara cinta. Memang begitu bahasa yang harus diucap. Dalam ilmu balaghah namanya majaz. Bahasa. Siapa yang menatak daging? Lading. Ini bahasa orang ma'rifat paling indah. Dia sembunyikan kekasih hatinya dalam hatinya. Dia nggak pernah ngomong. Lading bagi dia zikir. Api bagi dia zikir. Dia nyebut api tapi hatinya mengenal Allah. Dia nyebut lading tapi hatinya mengenal Allah. Hingga semua kalimat dalam majas dia tahu arti hakiki dari semua yang ada. Dia bilang lading, hakikinya dia tahu. Dia bilang api, hakikinya dia tahu. Dia bilang lampu, hakikinya dia tahu. Maka dia turuti keadaan pergaulan alam semesta dengan bahasa majas. Tapi hatinya hanya menerima satu tamu. Dialah kekasih hati, yaitu Allah. Jelas? Nah, jadi ujub mulai hilang, Pak. Mulai kededa lagi kesah diri ini kededa. Jadi semua yang ada di diri ini menunjuk kisah kepada Allah. Sebagaimana di lading menunjuk kisah kepada Allah, bukan kepada lading. Sebagaimana di api itu menyucul kertas, bukan cerita api, tapi cerita Allah. Sebagaimana lading digerakkan, terpotonglah daging, bukan cerita lading, tapi cerita Allah. Manakala kita minum, lalu hilang haus dahaga, tidak ada cerita air, tapi cerita Allah. Semua, manakala batang tubuh ini berbuat baik, menolong, membantu, dan segala-galanya, nggak ada cerita diri. Yang ada hanya cerita Allah. Kalau udah yang ada cerita Allah, insya Allah nggak wujud. Nggak ngaku-ngaku. Jadi nyantai aja. Tinggal amalan paling hebat apa? Memuji. Bukan minta dipuji. Apa yang dipinta? Minta puji. Mana? Orang yang dilihat. Kenapa kita yang minta dipuji? Orang. Kalau orang yang dilihat, ya puji orang yang dilihat. Ini langkah pertama untuk ma'rifat. Langkahnya banyak, cuma langkah sebuting dulu. Begegamatan kena awapang. Ngaran gin, mengajal kan paling ngalih, jangan menawak paling nyaman nih. Kajol cabut, kajal cabut, apalagi bujang. Begamat. Ya. Nah, apabila nggak ada perasaan hati, melihat orang kaya, ini cerita siapa? Cerita Allah. Siapa yang dihiri? Allah yang kaya. Diri sama siapa? Ada nggak orang yang lain sama Allah, yang lain dari Allah kaya? Nggak ada. Ya udah, nggak ada hiri.
Nah, jadi adahir itu kita ada cerita, orang ini ada cerita, ini ada cerita. Lalu 3 orang punya cerita. Ini hendak hebat, ini harus dikalahkan. Ini hendak hebat, ini harus dikalahkan. Jadi masing-masing hendak mengalahkan. Pang naik sikong, kalah nang berdua. Sangkal, asa dikerokot dinosaurus. Hati, hancur dada. Lalu mendoakan yang mudahan mati, tapi rangkang buak darah 70 turunan. Amunnya kabul nih Han, ya kalau anda bila berdoa aja pasti kabul muha. Ya. Jadi ini bahasa. Nah, seolah nggak ada hasad. Nggak. Matahari itu satu. Matahari itu satu. Sekarang kita ambil cermin dalam bentuk 100 buting. Kita letakkan di pinggir-pinggir rumah cermin itu. Nampaklah matahari di dalam cermin. Kita arahkan mata cermin tadi ke satu arah, nampaklah sinar di arah itu. Kita arahkan lagi cermin yang satu ke arah yang lain, nampaklah di situ. Beberapa sinar timbul dari cermin, tapi tak ada orang yang bilang bahwa matahari itu. Tak ada. Matahari hanya satu. Siapa bilang matahari yang menyinari? Ambil cermin. Anda katakan, ya ini. Matahari di sana. Ambil cermin, arahkan ke sana. Ambil cermin satu lagi, arahkan ke sana. Berapa? Pantulan-pantulan. Tapi orang akan saat ditanya, siapa yang memberi cahaya? Matahari. Matahari ada berapa? Jawaban tidak berubah sampai kiamat. Kita ini bagaikan mir'ah. Kita ini bagaikan cermin. Cermin yang menceritakan tentang yang hakiki. Tentang yang sebenarnya. Siapa yang dikisahkan? Bukan diri kita. Itu yang bukan diri kita. Kita nggak punya cerita. Kita nggak punya kisah. Kita nggak punya apa-apa. La haula wa la quwwata. Nah, jadi hasad. Itu hukumnya haram. Dan menghilangkan hasad ialah kita hilangkan ujub. Mudah-mudahan dengan hilangnya ujub kita hilang hasad. Karena ini 2 virus yang sangat berbahaya. Bila ada ujub, ada hasad. Dan tiada haram munafasah, yaitu bahwa engkau kenang-kenang dan suka bagi dirimu seumpama nikmat bagi orang yang lain. Nah, tidak haram kalau kita melihat itu ada nikmat, kita mohon, ya Allah beri saya seperti itu. Kita enggak melakukan kesalahan. Kita tidak menginginkan orang itu hilang nikmat. Kita minta sama Allah nikmat dikasih juga ke kita. Nah, kalau hasad tadi kita mengharap orang itu hilang nikmat dan jatuhnya ke kita. Nah, bahkan kita mengharap orang itu dapat bala, kita aja yang dapat nikmat. Ya, hendak menang terus. Nah, oleh karena itu, kalau hendak diberi Tuhan sesuatu, ketika memandang nikmat-nikmat Allah Ta'ala, itu ada hak. Jam dulu bitlah. Kita membaca ayat Al-Quran. Halaman. Janganlah, jadi membawa pulpen catat. Jadi bila melihat orang sugih, bacakan ayat ini. Jadi orang tu tetap sugih, kita jadi sugih juga. Gitu. Nah. Bila melihat orang tu alim, jadi bacakan ayat ini, kita alim, orang tu tetap alim. Nah, minta. Bila melihat orang tu garing, pokoknya bilanya dapat nikmat, kita baca ayat ini. Dang dulu lah. Al-Isra, Al-Kahfi, Al-Anbiya, Al-Furqan, Al-Qasas. Al-Qasas. 1 ayat 1 sampai 5. 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 1 ayat
ayat. 24. Ayatnya 24 Al-Qasas. Bila amalan sugih mah lakas mencatat. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Ayat ini cerita Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ayat sebelumnya, walamma warada ma'a madyan wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir. Nabi Musa ni bakas mahalat orang bakalahi mati bukah sidin urang bakalah itu kan ada jawabang maha halangi urang bawa kayu lewati pang ya sidin kada mau mululu tampar sidin tampar gamat aja pang tapi tamparan tison mati bukah sidin. Lalu manakala sampai ke kota Pak Madian, nah sidin itu melihat akan sekumpulan orang meminumi binatang ternaknya nih. Dan di belakang itu banyak orang tadi ada 2 ekong bebinian. Nah, jadi nang bebinian berdua neng ini betakon melihat Nabi Musa santai. Kenapa pian santai-santai aja nih? Kada umpat nang jua. Nah, jadi Nabi Musa melihat bebinian nek pina kada bakajal-kajal nih. Jadi Nabi Musa kan apa pina baka santai-santai. Kayak polo na bakajal-kajal semuanya anjal lakian. Kan jadi bebinian nang pina kajal-kajal tuh pina kijil tuh lah. Jadi jalan Nabi Musa kenapa gerang itu nah banyak benar Ramadang batu nang menutupi sumur banyu itu 10 orang ngangkat baru bisa terangkat. Nabi Musa kalau kayak itu jangan Nabi Musa fasaqalah diangkat sidin seronganan batu nang harus 10 ikong ngangkat sidin angkat. Summa tawalla ila dhil lalu sidin menaung panasnya terik matahari padang pasir. Nah, faqala lalu saat itu sih lapar haus Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nah ini nanti baca Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah asal maknanya ialah Tuhan ulun lawan nang pian turunakan lawan ulun daripada makanan itu adalah sangat bahajat karena sidin lapar. Parmenar jadi sidin ya Allah ulun anak makan. Ulun parlo ulun makanan. Apa benar? Nah, bulikan bebinian nang berdua tadi. Bulikan binian nang berdua tadi datang kawadah nang abah. Jadi mendang melihat nang anak berdua nih lakas bulik, kenapa jadinya sungsung rajin nyopan dudinya datang nang ambil banyu nih. Ada bahai orang lalaki mau buas mana bahai. Oh kuat pulang. Orang 10 ikong mangkat batu sidin si ikong aja. Kayak apa? Anunya buas tuh lah. Nyawa aja sidin datangi pulang bahasa kita harus membalas kebaikan orang itu karena biasa tuh dudi terus ngambil banyu. Nah datang seikung ngisahakan nih pian hakon lah ke rumah napa aja Nabi Musa abah anak mendapat pikiran Nabi Musa nih ya Allah jangan sampai ini balasan
Tadi berdoa tadi anak makan bang. Kadang menolongi mengangkat batu tadi hilas saja tak ada jadi masalah. Ajak aja Nabi Musa. Lalu asal Nabi Musa di belakang nang bebinian tadi di muka cuma tiupan angin padang pasir lalu terbuka batis. Ujar Nabi Musa ikam ke belakang, aku di muka. Bila belok kanan tawak batu. Kanan kiri kayak itu. Han Nabi Musa Nabi itu tahu dipitnahnya bebinian. Artinya nih mun bebinian nih di muka kalau tejuram bah. Anta buka-buka aurat nih lalu menjuram bah padang pasir nang sunyi. Jadi Nabi Musa ikam di belakang aja aku di muka tuduh akan jalan. Sekalinya terdapat lawan seorang laki-laki tua, dialah seorang nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa? Ayub. Su'aib itu salah akuhan. Su'aib. Jar sidin ikam siapa? Musa. Nah kayak ini sudah aku nih sudah kebiasaanku bila orang baik lawan aku baik lawan ikam. Ikam pilih aja nah antara dua anakku nih nah nama kah ambil bini. Hendak makanan dapat binian. Kisahnya tak. Lalu jar siden. Kenapa jadi buka kemajian sini asalnya? Asal dari kampung Kipti sana di Hagaurang ini buka sampai ke sini. Mbah tuh bang, iya nanya lamatakan diri. Nyojan takutannya si Den. Nah lalu dijulung tongkat teh. Nah mintuham dari tongkat nih. Mintuha diambil si Den bini. Anak sikong. Nabi Su'aib nih. Nah itulah Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Bila melihat rumah orang pina bagus, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Jadi orang tuh dapat nikmat mudahan kayak itu juga. Tahu maksudnya kadang dahan nyeruntuh ndaja nang rumah sugih jangan. Dan yang boleh kita hirii dengan bagus yang kita turuti dua aja. Ulama yang mengajar, orang sugih yang pemurah. Itu aja. Yang hendak kita hidup di dunia ini dua aja. Jadi ulama mengajar. Kadakawa jadi ulama mengajar. Jadi orang sugih pemurah. Kadakawa juga jangan mengalihi orang barang lagi. Jadi orang alim kada sudah. Jadi orang sugih bang kada juga sudah. Nah menggani inang berdua nih barang lagi. Jadi orang bagus juga. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatahlak. Jadilah kamu orang alim yang mengajar. Kalau kada jadi pelajar, kada kawa juga jadi pendengar, kada kawa juga jadi orang yang mendukung, jadi khaddamnya orang menuntut ilmu, khaddamnya para alim ulama, kada kawa juga jadi khaddam. Janganlah engkau jadi orang kalima, yaitu membenci dan memuari. Nah, kan jadi kata kawa jadi tuan guru, membantu tuan guru barang. Kata kawa membantu mendoakan barang. Kata kawa mendoakan membenci barang jangan. Terkumpul kan. Nah, lihat orang sugi Umar bilang hapus kayak Sidina Abu Bakar Siddiq tuh. Apa aja habis. Sampai Rasulullah bertanya, "Hei Abu Bakar, apa yang nyawa tinggal buat diri kamu? Habis harta kamu buat agama?" "Enggak apa ya Rasulullah, asal Allah dan sampean masih ada yang ngongkosi ulun, kenapa ulun takut? Allah masih ada, sampean masih ada. Apa yang ulun takut? Kan rezeki dari Allah. Allahnya masih ada. Enggak ada istilah habis. Apa yang kau tinggal buat dirimu?" Allah. Nah, jadi dua macam itu. Mudahan kita antara dua. Mun kada jadi orang alim ma'ajar, jadi orang sugih nang pemurah. Nah, kada kawa juga membantu mereka-mereka. Menolongi mereka-mereka. Nah, jangan membantu kada jadi ulama kada. Jadi sugih kada, membantu kada juga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah itu tadi janji nang semalam malam minggu tuna itu dicatat sudah tuh. Ya malah karena bukan bila melihat orang bungas mudahan unda kayaknya juga. Kalau pindah berubah muha malam nih ya Allah.
Inya mun bungas tuh kada perlu, nang penting bila dilihat orang tuh kada bosan gitu nah. Bila orang tuh melihat kada sing pajahan, melihati bungas kada, cuma orang kada sing pajahan, kenapa muar? Masya Allah, Masya Allah. Jadi kita kadada lagi sudah bab hasad itu. Oleh karena itu para aulia Allah, habaib, dzurriyyatnya Rasulullah yang wali-wali, mereka bilang, yaitu bukanlah sesuatu yang menunjuk kisah ke kami, itu di bawah ceritanya kami sudah bersih. Nggak ada hasad di hati mereka, karena mereka itu sudah sadar mereka tidak ada cerita. Jadi kalau udah nggak ada cerita, apa yang dibangga-banggakan, apa yang ditanding-tandingkan? Saya nggak punya cerita. Kalau saya nggak punya cerita, nggak ada pertandingan. Yang jadi hasad karena ada pertandingan. Saya harus lebih hebat dari orang. Orang harus lebih kalah daripada saya. Kalau saya nggak ada cerita, apa yang dihasati? Masya Allah, Masya Allah. Dan harus engkau sukai akan hilang nikmat daripada orang yang jolim. Oh boleh. Jadi bila tacut-tacut tuh kita doakan mudahan beheraan gitu. Supaya nampih nakal, bukannya apa-apa, supaya ampih nakal. Itu aja. Supaya hilang jolimnya itu. Nah, kadang apa-apa. Jadi kita ini nolong orang hakikatnya. Karena kalau inya masih kuat, masih gagah, inya jadi tacut. Kita doakan supaya ampih tacutnya. Secara logika apa? Beheraan kah? Garing kah? Nah, bilanya garing, ampih itu anu jadi tacut. Ya lah, bilanya nang mun sawat tacut nang seterek mau bila mangkat drum gen sebilah jeriji mintu aja nah. Mun sudah beheraan pucat jeuy. Kata hitahi pucat. Iyalah. Awak seterek mangkat drum sebuting jeriji puasa kada tahan bingung juga kok. Bingung juga. Bunyi kuat. Puasa kada tahan. Dan ketahui olehmu bahwa hasad itu membatalkan akan ibadat. Ayo, ibadat yang kita banyak kita gawi itu hancur. Dan mendatangkan murka Allah. Tuhan sangit. Seperti sabda Nabi SAW, Al-hasadu yakulul hasanat kama takulun narul hataba. Bermula hasad itu memakan ia akan amal kebajikan. Seperti api memakan kayu yang kering. Kan? Tuan guru lawan tuan guru. Jadi manakala tuan guru nang sekong menyurung tangan dicium murang. Manakala tuan guru nang sekong dinyurung tangan mencium juga sambil ludahi orang. Kita kada boleh nang diludahi nihiri. Kenapa? Karena nggak ada yang patut kita tandingi. Nggak ada yang bisa kita tandingi. Kenapa? Karena kita nggak punya cerita. Yang punya cerita hanya Allah. Kita nggak bisa ikut pertandingan. Nggak bisa merasa hebat, merasa harap. Kita ini hanya sebuah cerita. Titik. Habis saya kesarah nang tukang dadalang aja lakonnya teh. Gilanya dadalangnya mengantuk ampih toh. Karena disugihakan sidin, karena dimiskinakan sidin, karena digaringakan sidin, karena disehatakan sidin. Sidin ana mangesahakan sidin, terserah sidin. Jadi sidin undah harap, undah hebat, undah kuasa digaringakan sidin, undah harap, undah hebat, undah kuasa disehatakan sidin, undah harap, undah hebat, undah kuasa disugihakan sidin, undah harap, undah hebat dimiskinakan sidin. Terserah undah aja sidin. Unda bilanya menyugihakan kada danang kau memiskinakannya jesiden, bilanya unda memiskinakan kada danang kau menyugihakannya. Unda harap jesiden. Jadi melihat kisah sidin aja lagi kada perlu juga kita model nang pina menghindar dari kisah karena kita hidup dalam kisah. Siapa nang kawal lari dari kisah mun hidup dalam kisah. Jangan takutan miskin, nang kita takutan itu jauh dari Tuhan. Jangan mengharap sugih aja lalu miskin kita hindari. Jangan nang kita harap itu parak lawan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Hatan sugih melihat kisah Tuhan parak. Hatan miskin melihat kisah Tuhan parak. Nang penting parak. Biar aja miskin tapi parak. Atau biar aja garing tapi parak. Daripada sugih tapi jauh. Kenapa? Merasa seorang nang sugih. Jauh ngarannya.
So sehat awak pundanang kawaba angkat pundanang hebat pundanang anu banggaringakan Tuhan. Pian Tuhan nang menolongi. Hanya aja sadar bungolnya aja Tuhan. Jangan semalam sadar. Ya kan? Nah mudah-mudahan nih barakat kita berdengar sama Tia dari penjelasan Syekh Abdul Samad Palembang. Beliau menjelaskan kepada kita hasad ini sangat membahayakan kita, sangat menghancur ibadat kita. Maka apabila ada aplikasi hasad masuk harus kita buang. Aktif kada aktif harus dibuang, harus di-delete. Karena bilanya ada sudah aplikasi hasad di dalam hati, aktif kada aktif membahayakan amal ibadah kita. Virusnya ini menghantam. Jadi kena Allahu Akbar. Kurang hasad. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Ini kurang. Pungol mananya. Bau udah jadi imam ada diaminakannya bangsat hantu tampunau kada bau utak mudahan ketulahan dunia akhirat ya. Sekali masalah kadadaan dia orangnya. Siapa nama aminakan? Hah? Mbahnya Nasikong itu jadi imam. Allahu Akbar. Amin. Wah sejam gak sih tuan? Iya tak. Qari na. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah jurang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Oh, gonol hidung pada bibir tak. Sikong maju. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sini. Sadaqallahul azim. Sekipe kurang semenjaan. Jam 1 udah. Ya Allah 4 na MTK kurang kuringan. Penonton jegin di bawah pohon tu sandarna. Anak mau ada yang tadi jam 9. Allah akan murang ada nih jam 1 dah. Tinggal juri jegin talapas polpen sudah. Mengantuk. Sadaqallahul azim. Bulik melusur. Kan hasad. Tersinggung ada di Allah akan orang. Asa kalah. Ada nang sikong pulang. Hanyar lewat di hadapan juri. Kedusa umpat ya juri. Bulik bahasa. Kenapa? Kantut tikam ja sumbang. Apalagi mengaji. Makantut rupanya di hadapan juri sumbang. Jadi kedusa umpat ya juri. Batu naik sikong pulang naik pertandingan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lo berdiri ya. Amun hendak anu mengunci menggugunai muntung bunda jangan di sini bu mulai. Indah kalah. Padahal kada hafal. Apa nang dibaca nih nak kada hafal. Auzubillah. Indah kalah berdiri. Jangan ada nama membungkamnya lah. Jangan di sini membungkam.
anak berduaan kita aja dasar kadaha ketiga kurang disalahkan. Jadi orang kada ada nang membungkamnya bapak dah aja jangan ada dusta di antara kita. Oh aja dasar kada ada nang membungkam dasar kada hafal lima Pak. Hasad itu memakan akan amal kebajikan seperti api memakan kayu yang kering. Lakas mana telah? Lakas mana? Kayu tuh kering, andaki pulang bensin. Cucul tus. Mungkin ada sawat berjauh nama nyucul sesengot hangit jamin. Sawat nang tegegana satu mat aja hangit. Nya api tuh kalahnya lon banyu. Ini banyunya kan ada kaleng. Nah pada lagi. Amal ibadah biar banyak mendapatnya hasad brup langsung tuh mang ya orang kebakaran juga tuh rumah sebelah sudah menyala rumah sebelah belum tapi kering ada sawat nang apa brup tuhnya langsung ada nang model api ke sebelah rumah tuh ada nang berjalan begamat ngintu pang langsung blup tuhnya sebukuan rumah jadi pang rencak bilanya api di sini nang disamprot tuh nang kada kana nang sudah kana tuh lihat kan sudah nasibun apalagi nang dibacain sudah beraruntuh nang balon kena nih ini nang disemprot datang orangnya jangan disemprot rumah udah balon kena mulai aja aosnya bila menyemprot udah timpasnya aja pas pemadam kada menyemprot dup jadinya panas kada kawabah ada pelon api itu nih nasi sengot dibasahin gitu muha nih dibasahi kada apa-apa hangid udah gagampangan nih kan bah kawan nang dihiga nang paham-paham no nang mengikuti nang apa nih ngarannya nang komper neh semat banyu kamu kawan keselawar kawan basah sebukuan awak tuh bahar tahu wah sapuakan kamu kawan sah kenapa aja nang kawan banyu tahe asayakan kamu kawannya nang di situ kada tahu bang banyu nang apa nang disemprot disedot Mbah melihat banyu anda kayak mesin turunakan selang naga tarik hidup yes yo cut ikuti asa harap upama nyemprot pertama tak tahu banyu tahi ujar api aja buka langsung ada yang ini kata ini merahupakan kamuhan bongol pada api kasihan pemadam masya Allah ikhlas mana berharap siapa tahu neng itu amalan mereka nang menyebabkan dosa mereka diampuni kada tahu pang kita pokoknya bubuhan pemadam nikam di mana api disasahnya cuma sebuting nang kada disasahnya neraka ada laninya nah, ini api di neraka jadi ini panbuannya nyala situ aja bubuhannya dewani jagar motornya terbakar mun api satu tumat mencungul hadis asah bubuhannya tuh bang siang ya Allah kan itu bang Al-Faslul Khamis bil bukhli wa hubbil mal pasal yang kelima pada menyatakan bakhil dan kasih akan harta. Insyaallah minggu akan datang kita bicarakan penyakit berikutnya yaitu engken berajut. Itu kada bagus juga di hati. Engken itu berajut. Lawan sayang bener lawan harta. Jadi kada mau lalu memberiakan harta tuh disayangi aja tapi 5 lemari kada terjulung-julung sepatu nang kada sadang lagi disimpan sapida nang kada pakai lagi digantung di atas memberiakan kada sandal tuh hilang sudah sabalah digaduh sidin aja lagi nang sabalah itu ya Rasulullah kasih sayangan kenang-kenangan ya kenang-kenangan apa aja ada orang nambati sebuting nyulung baguna juga apa kayakan toh pas sudah kiri-kiri juga nih atau kanan-kanan juga apa kayakan kopiah tuh sudah ada sadang lagi ya Allah kan orang engken lawan sayang harta jadi engken tuh karena kesayangan harta ya Allah nukar kopiah gin ukurannya balabih karena tahu cagar kepala beguno jadi lagi nang nukar tuh dijahit muridnya nih nang lalabihannya nih karena kepala anak tuh begonol jahit kantas jahitannya juhait pulang beundur ke sini jadi nang sali 5 tahun tuh ini tuh kopiahnya masya Allah baunya makam menyaraput ya Allah culup jak ke padang banyu sapet timbulan Allah tapi
anu selawar katok toh. Ya Allah, 15 tahun sudah selawar katok nancap galapung itu. Kada betapes itu sudahnya betapes ini kada bagaganti lalu nang ya Allah, rabit di sini tambah lisidin. Rabit di sini tambah lisidin. Han, jangan nukar, duitnya ada, bisi duit 5 triliun. Kain galapung katok, selawar katok nang kaya ini nah, kain galapung, rabit di sini tambah lisidin lawan daun pisang. Sini tambal pulang lawan ini. Oh, banyak tambalan supaya jangan nukar bisa. Bolah baju aja sidin kada mau bakantong. Kenapa? Talarang di sidin. Talarang upahnya. Dan anak sidinnya sakulah sidin kada mau memberi kantong sini. Kenapa? Ada kusang nuju aja sidin duit berapa? Kok kantongnya? Anda ser engken. Liwar engken. Manusia dasar engken. Jangan ke orang, jangan ke anak, ke diri sendiri aja engken. Ada manusia yang kena penyakit nang kayak itu ikam. Kan berjalan ke pasar taksi ke pasar baru 5.000, bakal lotok berapa? Anggap aja 5.000 juga. Hakun bakunyong bungo. Jangan ke orang mudaratkan orang engken ini memudarati orang, dirinya sendiri dimudorotinya. Jaka bawa ojek cut sampai, bakal lotok cut sampai, bakunyong, pacul baju, pacul salawar, ikuti sini ampun. Yang penting duit kada keluar. Bebungulan. Nukar baras nang paling murah. Tugin behutang. Allah. Supaya jangan bergerak duit dalam ini wadah. Liwar. Ojek aja setengah jam betatawaran. Kurang engken. Bebeca setengah jam betatawaran. Pasar lama berapa? 10.000. Anu kawakah 200. 200 menawar. Tak ajut tukang beca, maka tukang beca ini tahu sih ini orang sugih 200 kawak aja, karena kau aja paman beca 10.000 tuh pasaran sudah Pak Haji. Karena 200 saja sidin ikam nenginnya untung juga aku berbuat jakat tidak ikam kada pecah bujang. Anak kayak ini aja sudah, kayak ini aja ulun hakon 200, pokoknya ulun berbuat pian menunggang. Nah, mau sudahnya 200 10.000 menawar 200. Allah, orang nang lebihan duit tuh 10.000 ya sudah eta. Nah, barili 15.000 kah? Hani monginya. Julung nang 20.000 kah? Sekali semustawa juga buat ke beca situ. Nah, kemudian berita terakhir, minta ampun, minta ridha dunia akhirat, daging kurban yang dilaksanakan oleh kami itu kepada nang menyumbang haul, nang menyumbang sapi, nang duit labihan kemarin. Itu ulun bagiakan ke kampung sekitar RT ulun. Maka satu bon ulun isi 2 kilo. Nah, jadi membagi 500 sampai 600 bon. Datangannya orang luar. Cuma ada kawa memberi ulunnya sekitar seorang aja dulu. Anu nang dihiga-higa. Munnya keluar cukup dagingnya. Lawan daging keluar ada nyaman teh. Jadi mbah ditimbang dikali di anu, jadi terima kasih kampung Masjid Jami nang di sekitar Lontu, terima kasih banyak pian-pian nang menolongi membantu. Alhamdulillah mereka paling kada 2 kilo itu menhiris salawi aja sekilo anu tahan berapa 50 hari. Apalagi pulang mbahnya hiris salawi kala buat di sambal habang, makan nasi papai mintu aja nah. Jangan diikut papai mintu aja nah. Makan nasinya sehiris itu aja tahan sebulan. Alhamdulillah tah menyembelih. Alhamdulillah mulai habis orang sembahyangan jam 9-an lah kurang lebih 16 ikong sapi tuntung jam 2 siang. Karena bagawiannya capat. Di program tuh nama-nama nguliti kada mencampuri lawan nang menyisil, nama-nama menyisil kada mencampuri lawan nang nguliti. Jadi disusun bujur-bujur. Alhamdulillah jam 2 jadi jam 3 tuh sudah mengetek semenyaan, sudah jam 4 guringan. Nah, bangunan jam 7 siang bah tuh. Jadi terima kasih
Terima kasih banyak. Ulun bingung kemarin memikirkan duit labihan itu, jadi ulun untuk arakan sapi aja. Ulun bagi ke masyarakat di sekitar ulun. Jadi ada duit ning itu ditukarkan, ada juga yang memberi sapi. Jadi alhamdulillah bagi mahimung mana nerima 2 kilo. Ada batu tulangan. Tulangnya kada ulun bariakan. Daging warak. Tapi sekitar kampung ulun, jadi kampung lain tak kau minta. Pulang datang dari Aras. Buru jar kawa kami minta kada kawa juga nang segan kampung dulu gitu. Nah, karena kita nampar aja, jadi masing-masing kampung memberi daging masing-masing. Maksud ulun supaya nambah korban ini jaka kawa di kampung-kampung itu dibebanyakiakan pang dagingnya. Kasihan orang kampung ini saon. Jadi bipe kacak-kacak gitu. Aras kono. Tulang. Menunggui mulai jam 8 sampai jam 2. Tunggu. Nah, sekali mah dapat kuno kayak ke rumah. Ya cucu puan bintu. Dibanyaki pang nanang bakorban mengurangi lawan dirinya kadosa kami kadosa minta banyak bagiakan ke kampung aja. Nah ini kada nambah korban udah 10 kilo 7 kali 10 70 sapinya seikong 60 kilo aja kemana cari akan daging nambah korban nang panitia korban nang peneng udah 10 kilo ya udah 10 kilo betujuh 70 sapinya 60 aja hasil dagingnya kemana ayo cari akan daging dasar pengurus korban jadinya pengurusnya mikirakan nang itu amunnya nang sapi 60 kilo aja dagingnya tah mun 5 kilo aja nambah korban 5 kali 7 35 sudah lebih pada separuh dah diambil daging sekan masyarakat iya nang lalu saon aja tak maka menimbang saon ini pengen lapah enting tung ya plastik jangan plastik gula aja nah cuma sambungannya plastik gono jadi masyarakatnya melihat plastik gono gono panar aja sekalinya set halus Allah. Nah tahu kenapa bila banyak sapinya banyak orang kampung dapatnya kampung aja orang kada mikirkan orang bapak mikirkan orang sekitar seorang aja pokoknya itu tadi pang di mana seorang bakorban di situ dibagiakan nyaman di kanda di Banjar bakorban membagi ke halabiu nang dihiga nang bakorban ini pilit mata babila ajinya dapat daging mun bau tahi iya tahi 2 malam ya jam mencium dapatnya kada jam 8 lewat sudah nah bacaan tarus berujuh deh nih sarah Honda mek Honda Allah minta rela lah minta maaf terima kasih atas segalanya itu minta rela minta maaf minta halal dah mohon kita panjang umur lagi minggu akan datang amin ya rabbal alamin afdalu dzikri fa'ala mannahu la ilaha illallah